Peristiwa Gerbong Maut Bondowoso adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 November 1947 di Bondowoso, yaitu pada masa pendudukan Belanda pada agresi pertama. Peristiwa Gerbong Maut merupakan suatu peristiwa kemanusiaan yang sangat memilukan yang terjadi di Bondowoso pada saat pemindahan tahanan dari penjara Bondowoso menuju penjara Surabaya dengan menggunakan sarana kereta api, yaitu berbentuk gerbong kereta barang yang atapnya terbuat dari plat besi dan tidak berventilasi, sehingga memakan banyak korban jiwa. Awal mula peristiwa Gerbong Maut ini yaitu ketika pasukan Belanda telah berhasil menduduki Bondowoso pada tanggal 22 Februari 1947. Pasukan Belanda menyerang Bondowoso dan berhasil menduduki kota Bondowoso dan sekitarnya. Kemudian pasukan Republik mengundurkan diri ke gunung dan melanjutkan perjuangan secara bergerilya. Memang taktik serangan bergerilya adalah taktik ampuh dan yang merupakan taktik yang ditakuti oleh Belanda, karena mereka menyusup ke kampung-kampung dan kemudian lari ke hutan dan bahkan naik gunung, dan taktik itu membuat Belanda sangat kewalahan dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Belanda sangat takut masuk ke hutan, apalagi naik gunung. Nah, perlawanan rakyat Bondowoso terhadap Belanda terus berlanjut di berbagai daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan yang dilakukan oleh para pemuda pejuang ke markas VDMB, yaitu Veiligheidsdienst Marinir Brigade. Serangan ke markas VDMB ini betul-betul mengagetkan Belanda. Akibat dari serangan tersebut, pihak Belanda marah besar dan melakukan pembalasan berupa aksi pembersihan atau aksi polisioner. Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap rakyat yang dianggap secara aktif melakukan perlawanan, sehingga mengakibatkan penjara Bondowoso yang dibuat sebagai tempat penampungan menjadi penuh dengan tahanan. Tentunya mereka yang ditawan di dalam penjara Bondowoso itu bercampur baur dari gerilya asli yang memanggul senjata yang tertangkap, atau beberapa pemuda dan juga mungkin banyak penduduk yang dianggap melindungi atau mensuplai makanan atau bahkan mengetahui tempat keberadaan para gerilyawan. Namun karena kesetiakawanan dan memang karena jiwa nasionalisme, mereka tidak mau menunjukkan di mana para gerilyawan tersebut bersembunyi. Maka mereka semua itu digelandang oleh Belanda dan dijebloskan kepada penjara, sehingga menjadikan penjaranya atau rumah tahanan di Bondowoso penuh. Menanggapi hal tersebut, pihak Belanda bermaksud untuk memindahkan para tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Alasan Belanda memindahkan para tahanan ini adalah karena penjara Bondowoso telah penuh sehingga tidak ada lagi tempat penampungan.
Di samping itu, ada alasan yang lain, yaitu para tahanan dan para pejuang ini yang mempunyai, yang secara fisik adalah pemuda-pemuda yang terengginas, yang terampil, yang memang punya kekuatan melakukan perlawanan, dianggap membahayakan Belanda. Dan juga karena para tahanan ini akan dipekerjakan di pusat-pusat pertahanan Belanda di Surabaya. Mayoritas para tahanan ini adalah terdiri dari para pejuang dan bercampur dengan rakyat sipil. Pada tanggal 23 November 1947, setelah mendapat perintah langsung dari Komandan J. van den Dorpe dengan dikawal oleh serdadu Belanda, para tahanan digiring menuju stasiun kereta api Bondowoso. Di tengah-tengah perang gerilya antara rakyat Bondowoso dan pasukan kolonial Belanda, ada 100 orang ditangkap karena dicurigai sebagai revolusioner. Orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam 3 gerbong kereta api dari stasiun Bondowoso dengan tujuan ke penjara Kalisosok di Surabaya, yaitu sekitar 250 km jauhnya. Dikarenakan penjara di Bondowoso sudah penuh sesak. Seperti halnya kereta-kereta pada umumnya, mereka adalah terdiri dari rentetan gerbong-gerbong yang digandeng dan ditarik oleh sebuah lokomotif sebagai lokomotif penarik kepalanya. Khusus gerbong-gerbong untuk para gerilya yang ditawan, mereka dimasukkan ke dalam gerbong barang yang tidak memiliki ventilasi udara. Gerbong-gerbong yang tertutup rapat terbuat dari kayu dan besi bergelombang, hanya memungkinkan sedikit oksigen dan menciptakan suhu yang sangat panas. Bahkan hasil daripada pernafasan para pejuang tersebut justru mengumpulkan gas-gas CO2 yang merupakan racun bagi mereka. Namun justru gas-gas racun tersebut dihirup oleh mereka kembali, sehingga hal ini betul-betul membuat peristiwa maut terjadi di dalam gerbong tersebut. Berdasarkan kesaksian salah seorang korban yang selamat, ketika kereta berhenti di peron selama 16 jam perjalanan, para tahanan juga melakukan berbagai upaya-upaya untuk minta fasilitas dengan cara memukul-mukul dinding dan memukul-memukul dinding gerbong dan berteriak-teriak meminta air atau apa yang disebut yang bisa menyelamatkan mereka. Sementara itu, dari luar gerbong, yaitu di bordes tempat ujung gerbong, ada celah tempat berdiri dan ada fasilitas perangkat rem yang pada umumnya ditempati oleh tukang rem yang membantu berhentinya kereta secara manual apabila mendekati dan memasuki stasiun. Dalam iring-iringan gerbong yang berisi tawanan tersebut, di bordes ada opsir tentara Belanda yang menjaganya, entah 1 orang atau 2 orang, dan tentunya mereka diperlengkapi dengan senjata laras panjang. Mereka dari bordes mendengar teriakan para tawanan yang meminta air dan minta makanan. Namun dari luar gerbong, yaitu dari bordes, mereka menjawab sekenanya, hanya ada peluru yang tersedia tahu, dan kalian tidak akan ada diberi makanan maupun minuman sampai di tempat tujuan di Surabaya. Itu adalah
teriakan para serdadu Belanda dari Bordes. Namun ketika kereta api telah sampai di tempat tujuan, hanya 12 orang yang tidak terluka atau tidak cedera karena kekurangan oksigen ataupun karena tekanan panas. Ini adalah mereka dari gerbong yang pertama dan kedua. Semua orang di gerbong pertama masih hidup, meskipun beberapa di antaranya sakit parah. Di gerbong kedua 8 orang meninggal, dan di gerbong terakhir yang berisi 40 orang tidak ada yang selamat. Saat ini telah dibangun sebuah monumen di kota Bondowoso, antara lain di alun-alun dan di kantor pemerintahan kabupaten. Monumen ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sebuah gerbong kereta api dan patung yang mewakili 100 tahanan gerbong maut tersebut. Gerbong kereta api merupakan replika dan gerbong aslinya dipajang di Museum Angkatan Darat Brawijaya, Malang. Saat pemindahan tahap ketiga, gerbong tertutup rapat. Akibatnya semua yang di gerbong 3 tersebut tidak ada yang hidup. Peristiwa gerbong maut ini mengandung pesan-pesan moral yang nilainya patut diteladani, seperti diplomasi, persatuan dan kesatuan, tanggung jawab, religiositas, pembelajaran untuk kerja keras dan pantang menyerah, pembelajaran untuk percaya diri dan berani, rela berkorban dan tidak mudah putus asa, gotong royong, kesetiaan, berani mengambil risiko, nasionalisme, disiplin, optimis dengan semua harapan, tabah dan tidak mudah putus asa, tidak ragu dalam bertindak dan jujur dalam segala hal. Nilai-nilai moral ini sangat penting bagi generasi milenial maupun generasi Gen Z yang sama sekali tidak bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia di awal-awal tahun setelah 1945. Nilai-nilai moral tersebut perlu diwariskan pada setiap generasi bangsa melalui media pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat, dan hal ini membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemajuan tersebut juga bisa berdampak negatif bagi manusia apabila pengaruh budaya asing dapat meruntuhkan nilai-nilai budaya bangsa. Guna menangkal pengaruh negatif tersebut, maka penanaman nilai moral perlu diintensifkan melalui pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Jadi, pelajaran sejarah itu sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai moral, dan selayaknya kita harus mengintensifkan pembelajaran sejarah kepada peserta didik guna membangun generasi-generasi penerus yang tangguh, berani, dan bertanggung jawab agar negara Indonesia menjadi kuat. Silahkan like, share, dan komen. Terima kasih.